kebutuhannya. Insya Allah misalnya mama dan papa akan membersamai proses dalam kehidupan. Wah, itu anak melayang-layang kalau orang tua berbicara demikian. Mama dan papa akan mendukungmu misalnya. Ya, kita belajar bersama, berproses bersama dan lain sebagainya. Wah, saya juga jadi ngebayang kalau anak saya udah remaja gitu ya, kita sebagai orang tua buka berperilaku demikian gitu ya kepada anak-anak kita nanti ketika remaja. Baru kasih pengetahuannya memang yang dibutuhkan oleh kamu pada usia ini harus melakukan ini, melakukan ini. Jadi kita ada anak itu merasa bukan hanya dimengerti, tapi anak pun merasa dipahami. Ya, mengerti itu sekedar bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga dipahami apa sih kebutuhannya. Itu cara yang ketiga. Sedikit muir tadi mambu. Muir. Sekarang jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Halo, Mbak Dini. Teh Dini cepat. Oh, ini Teh Dini. Ya Allah. Teh Dini, halo. Bertahun-tahun tidak bertemu. Tuh sering ke Pangandaran, suka ke Almatara. Tara. Cik. Kewamun lewat Pangandaran. Japri. Ya Ambu ya, siapa tahu Ambu ada liburan gitu, liburan lebaran misalnya. Aduh, lebaran macet. Emang. Kita buka aja ya Ambu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, selamat bergabung yang bergabung. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema malam hari ini adalah juvenile delinquency. Ini adalah request saya ya, Bu? Iya. Request apakah gerangan mengapa request itu gitu? Ya, karena bagi saya pribadi ini sangat dibutuhkan karena setiap hari berurusannya dengan anak-anak tentang usia remaja. 15 sampai 18 kalau saya 15, dulu juga dulu itu SMP jadi 13 sampai 15 dan ternyata problematikanya lumayan ya. Jadi Ambu tolong dong please nih. Ayo kita bahas juvenile delinquency dan kebetulan kayaknya sahabat-sahabat yang menyaksikan nanti maupun sekarang live atau nanti di YouTube itu banyak yang memang membutuhkan karena kan banyak seumuran kita itu yang profesinya sebagai seorang pendidik gitu Ambu. Jadi kayaknya ini akan sangat dibutuhkan sekali. Kepada Ambu saya persilahkan. Oke, kita buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat lahir dan batin gitu ya. Alhamdulillah di sini cerah. Allah memberkahi langkah kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah, amal jariah untuk kita semua karena memang ini untuk kebaikan bersama. Tema kali ini yaitu tema yang sangat jarang sekali dibahas dalam dunia parenting, tapi dalam dunia nyata banyak orang tua ataupun guru, khususnya guru BK atau bahkan lainnya bingung, galau dengan permasalahan remaja. Atau salah satu fenomena permasalahan remaja itu banyak.
Salah satu fenomenanya yaitu tentang juvenile delinquency, yaitu kenakalan remaja ya kalau dalam bahasa kita. Nah, setiap fase perkembangan ini kan ada fase krisisnya, Bunda Alma, entah itu pada fase bayi, saat bayi, batita, balita gitu ada fase krisisnya. Kemudian masa kanak-kanak ada fase krisisnya, dan masa remaja pun banyak gitu hal-hal yang menjadi permasalahan gitu ya. Dan salah satunya adalah kenakalan remaja atau juvenile delinquency yang memang jarang dibahas. Apa itu? Apa itu Bunda Alma kira-kira? Kira-kira apa juvenile delinquency? Ya. Yaitu kurang lebihnya kalau bahasa umumnya sifat-sifat negatif yang muncul di usia remaja gitulah. Iya, betul. Juvenile delinquency ini memang bahasa Latin jika di bahasa kita kan artinya kenakalan remaja, yaitu perilaku jahat kalau kasarnya ya. Jahat atau kenakalan-kenakalan yang ada pada remaja, dan biasanya itu perilakunya muncul menjadi perilaku yang patologis, Bunda Alma. Ini menurut sosiologis juga sih. Sosiologis menyatakan bahwa patologis entah secara sosial pada anak-anak muda ataupun remaja yang disebabkan oleh berbagai hal, ya. Jadi perilaku-perilaku yang maladaptif, yang memang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan norma agama, tidak sesuai dengan norma sosial, maka itu termasuk ke dalam juvenile delinquency. Misalnya anak-anak yang menyukai tawuran, anak-anak geng motor, anak-anak pang gitu ya. Dan banyak kan sebetulnya sekarang yang terlihat kenakalan remaja itu hal yang demikian, padahal sahabat-sahabat semuanya ini berbahaya ini. Karena digitalisasi, ada gadget. Ada gadget, kejahatan, kenakalan itu tidak hanya keluar ketika di luar rumah. Di dalam rumah pun, di kamar pun itu sangat bisa remaja-remaja melakukan demikian. Entah itu main apa sih? Main game yang berlebihan yang akhirnya tentu itu akan mengeluarkan perilaku maladaptif, misalnya main game sampai subuh, mabar sampai subuh, dan itu akhirnya apa ya, jadi ada efek domino. Ada efek domino misalnya jadi tidak mau mendengar orang tua, jadi emosinya labil gitu, dan perilaku-perilaku lainnya efek dari perilaku itu gitu ya. Saya menyebutkan salah satu bentuknya. Kemudian misalnya pornografi ya, itu pun sama, kenakalan yang memang tidak terlihat itu di dalam rumah. Nah, saya membahas itu mengapa? Karena kebanyakan dari kita menganggap bahwa ketika anak kita ada di rumah itu aman-aman saja. Nah, dan yang itu disebut anak nakal itu adalah anak-anak yang di luar rumah, anak pang, anak dan lain sebagainya yang demikian. Padahal di dalam rumah pun bisa. Zaman sekarang terjadi hal demikian. Oke, misalnya terjerat narkoba dan lain sebagainya. Ini penyebabnya apa sih? Bunda Alma, ada juvenile delinquency ini penyebabnya apa? Ini menurut Santrok. Menurut Santrok pada 1995 asa kuliahnya. Menurut Santrok, faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah pertama krisis identitas. Belum mengetahui identitas diri. Apa sih? Siapa sih saya? Apa tujuan hidup saya? Dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada kontrol diri. Kemudian faktor usia juga, merasa puber gitu ya, merasa ingin mengetahui segala hal gitu ya. Curiosity-nya tinggi. Jadi akhirnya muncul perilaku demikian. Kemudian faktor jenis kelamin, dan biasanya laki-laki. Kemudian harapan terhadap pendidikan yang rendah. Jadi ini kebanyakan ada. Jadi apa ya, gak usah sekolah juga gak apa-apa lah, yang penting hidup. Betul. Gitu rata-rata yang juvenile delinquency itu karena itu. Kemudian pengaruh orang tua, dan ini memiliki faktor yang sangat. Pengaruh orang tua memiliki faktor yang sangat besar. Nanti kita akan bahas. Saya karena di sini tentang parenting, maka saya yang akan lebih dibesarkan yaitu membahas sisi
orang tuanya. Ya. Kemudian pengaruh teman sebaya atau lingkungan, kemudian Ya. status sosioekonomi. Sosioekonomi, mengapa sih ada seorang sosioekonomi yang mengatakan bahwa kalau yang terlahir miskin itu dari 1001 dia bisa move on. Jadi bisa cukup atau jadi kaya. Mengapa rata-rata kalau lahir miskin jadi miskin lagi, miskin 7 turunan? Karena ya sugesti itu. Jadi karena sudah menganggap saya memang sudah keluarga begini, ya sudah. Ya terserah hidupnya serampangan dan lain sebagainya. Ini faktor sosioekonomi. Kemudian kualitas lingkungan yang sering membiarkan kejahatan. Jadi diabaikan. Nah ternyata banyak faktor, Bunda Alma, penyebab munculnya kenakalan remaja. Bukan hanya salah satu faktor saja ya. Jadi kita seringkali menganggap salah satu faktor saja, ternyata setelah dibedah ini menurut Satrok pada tahun 95, apalagi jika kita melihat pendapat-pendapat para tokoh di tahun sekarang gitu, tentu akan banyak lagi variabelnya, penyebabnya. Ini pada tahun 95 pun penyebabnya ini gitu banyak. Tapi saya akan lebih menyoroti pengaruh orang tua. Ada 3 tipe orang tua yang dapat menjerumuskan anak ke dalam kondisi juvenile delinquency, kenakalan remaja. Yang pertama, orang tua yang otoriter, yang memaksa anak harus seperti apa, yang tuntutannya sangat tinggi gitu, menuntut anak itu untuk bla 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 bla. Jadi anak remaja yang memang fasenya fase remaja, bukan dewasa. Kita harus mengetahui ada fase perkembangan, ada bayi itu ada batita, ada balita, baru kanak-kanak, baru remaja, kemudian dewasa. Remaja pun ada remaja awal, remaja madya, ada remaja akhir. Ada remaja kolot katanya ya. Nah, dan ada dewasa pun ada dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. Nah, kebanyakan dari kita orang tua itu memaksa anak remaja itu harus langsung dewasa. Gak nyadar kita juga, gak nyadar kita pun dulu pernah remaja. Otomatis jika kita mengalami ini pernah muda, kita tahu apa yang sebetulnya kita ingin. Sekiranya kita sudah menjadi orang tua, harusnya kita lebih berempati, lebih memahami apa sih yang dibutuhkan oleh para remaja-remaja ini. Nah, tipe orang tua yang pertama yang membuat anak terjerumus ke dalam kenakalan remaja yaitu orang tua yang otoriter, yang memaksa dari A sampai Z, anak harus seperti apa yang saya inginkan, bukan seperti apa yang kamu ingin. Tipe yang kedua, tipe yang memanjakan. Anak mau ini dibeliin, anak mau itu dibeliin, ingin itu dibeliin, semua dibelikan asal anak senang. Asal anak tertawa. Betul. Ya, asal anak terserah. Mau kayak bagaimanapun, pokoknya dibeliin, dimanjain gitu ya. Ini pun dapat memicu kenakalan remaja gitu ya. Jadi anak teh rentan konflik, Bunda Alma. Jadi anak teh asa gak terbiasa dengan tantangan, gak dibiasakan untuk kecewa. Kalau semua keinginan dipenuhi, anak itu tidak terbiasa kecewa. Semua yang iya ayah, asa di surga gitunya. Asa di surga gitu mau iya ayah. Jika nu pengalaman ya Ambu ya. Teh gak pernah kecewa, akhirnya dia tidak. Kadang dia ingin mencari hal lain, ingin mencari sesuatu hal yang baru yang memang itu seringkali tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Yang ketiga, tipe orang tua yang ketiga yaitu tipe yang abai, cuek. Bebas, prinsip terserah, ada kirup kak, gentek karep gitu ya. Halo. Tapi masuk curang, gentek karep gitu ya, terserah pokoknya manu penting anak teh. Nah, itu adalah tipe anak yang ketiga, itu pun sama. Anak teh jadi kurang perhatian. Makanya ketika riset yang datang ke anak-anak jalanan, anak pang gitu. Itu banyak ya loh yang dari yang dari keluarga kaya. Yang dari keluarga kaya di jalan. Karena bukan butuh materi, butuh
perhatian, kurang perhatian. Jadi kayaknya kayak gini, kalau usia anak-anak mah, ketika anak melakukan kebaikan, kita tidak apresiasi, ya kita tidak dipeluk, kita hanya terfokus ketika anak melakukan keburukan. Ketika anak melakukan keburukan, baru kita reaktif gitu lah, bereaksi gitu ya, respon gitu ya. Nah, jadi anak tuh ketagihan, kayaknya biar saya diperhatiin, kayaknya mending saya melakukan hal buruk saja. Kalau saya melakukan hal baik, enggak elus-elus kepala diapresiasi atau di apa. Tapi kalau saya melakukan keburukan, maka langsung orang tua saya langsung mendekati saya, ngajak ngobrol dengan saya, sekalipun memarahi. Kadang itu kalau yang kurang perhatian, kurang disentuh, kurang dekat, senang kalau orang tuanya marah teh Bunda Alma. Karena dengan cara ini orang tua saya perhatian sama saya, oh sayang sama saya, oh peduli sama saya. Itu tipe yang ketiga ya, yang akhirnya anak jadi terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Karena memang penyebab kenakalan remaja ini berbeda-beda. Tapi fokus yang pertama cara mengatasinya adalah penyebab lain itu adalah penyebab sekunder. Dan penyebab primernya adalah ada di rumah atau orang tua atau keluarga. Jika selesai di rumah, jika selesai di keluarga, maka insya Allah keluar, sekalipun berada dalam lingkungan yang sangat tidak baik, insya Allah anak tidak akan tergoyah. Kalau di rumahnya udah kuat, udah kokoh, ada kedekatan, ada attachment, ada kelekatan antara anak dan orang tua, maka insya Allah ketika ada badai, ketika ada apapun, itu anak tidak akan goyah. Tapi jika tidak kokoh, tidak kuat dari orang tuanya, ada angin satitik atau boroning badai. Tarang boroning badai aneh sepoi-sepoi. Angin satitik itu langsung terbawa arus, terbawa angin, terbawa ya, gitu ya. Jadi fokus utamanya adalah keluarga. Yang pertama membangun hubungan baik dengan anak, yang kedua membuat peraturan dan ekspektasi yang jelas. Jadi peraturan itu harus konsisten, harus disepakati bersama. Karena kan udah usia remaja. Ketika udah usia remaja kan itu udah bisa diajak diskusi. Udah bisa diajak diskusi, udah bisa terbuka, maka silahkan ada hitam di atas putih pun itu lebih baik. Jika memang kondisinya sudah demikian. Ada peraturan pertama gini, yang melanggar apa konsekuensinya, silahkan didiskusikan, silahkan dirapatkan. Seperti apa, minimal ada rapat sebulan sekali, misalnya 2 bulan sekali, pokoknya harus ada evaluasi keluarga. Jadi kita itu dekat, tahu cita-cita masing-masing, tahu outcome atau tujuan hidup masing-masing, tahu langkah, oh ada kesulitan ataupun ini mudah, bisa berbagi dan lain sebagainya. Itu adalah cara yang kedua, membuat peraturan atau ekspektasi yang jelas. Jangan samar-samar, tapi ini adalah syarat Bunda Alma. Begini, kan tadi saya mengatakan syarat pertamanya yaitu harus baik dulu hubungannya dengan orang tua dan keluarga. Jika syarat yang pertama tidak terpenuhi, maka kayaknya agak susah untuk melakukan syarat kedua. Betul, balik dari ke nol, Bu. Ya, ini ibarat step by step Bunda Alma. Ya, bayangkan jika tidak ada kedekatan antara anak dan orang tua, tiba-tiba kita melakukan peraturan, harus ngobrol. Jangankan ngobrol peraturan, bertemu ngobrol sepa oke malas gitu. Gitu ya. Kalau memang yang bermasalah gitu. Jadi memang langkah-langkah ini itu harus step by step. Ya, jadi jika ingin melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat peraturan atau ekspektasi yang jelas, maka langkah satu dulu harus selesai. Harus selesai dulu dengan langkah satu, yaitu membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Anak
orang Oh, tua. anak. Iya, siap, 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 siap. Ya, ada attachment yang lekat gitu ya, melekat antara anak dan orang tua. Yang ketiga, jika yang pertama dan kedua sudah dilakukan, kan kalau cara penanggulangan atau cara mengatasi mah itu mah ya gak bisa satu ya Bunda Alma ya. Kita harus Ya, melakukan betul. segala hal. Kita harus melakukan segala hal, ikhtiarnya dimaksimalkan, tidak bisa gitu Ya, hanya dari satu treatment saja. Cara yang ketiga, betul. tambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan remaja. Jadi kita harus memberikan pengetahuan, kita harus mengakui, oh memang ya masa remaja ini kamu itu lagi butuh pencarian jati diri. Ya kamu itu memang masih Ya, galau ya, masih agak-agak labil ya kamu itu ya, masalah identitas diri kamu dan lain sebagainya. Itu kita kasih tahu aja kebutuhan-kebutuhannya. Insya Allah misalnya mama dan papa akan membersamaimu, membersamai proses dalam kehidupan. Wah, itu anak melayang-layang kalau orang tua berbicara ya. demikian. Mama dan papa akan mendukungmu misalnya. Kita belajar bersama, berproses bersama dan lain sebagainya. Wah, saya juga jadi ngebayang kalau anak saya udah remaja gitu ya, kita sebagai orang tua buka berperilaku demikian gitu ya kepada anak-anak kita nanti ketika remaja. Baru kasih pengetahuannya memang yang dibutuhkan oleh kamu pada usia ini harus melakukan ini, melakukan ini. Jadi kita ada anak itu merasa bukan hanya dimengerti, tapi anak pun merasa dipahami. Ya, mengerti itu sekedar bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga dipahami apa sih kebutuhannya. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, jadilah orang tua yang suportif dan selalu ada bagi anak remaja Anda. Kalau kata Ustadz Ajo Bendri, seorang ayah memang tidak akan selalu ada untuk anaknya. Karena ayah tentu mencari nafkah gitu ya. Tapi minimal ada dalam 3 kondisi. Pertama, ketika anak sedih. Kedua, ketika anak sakit. Ketiga, ketika anak unjuk prestasi. Nah, ini dalam masalah kenakalan remaja pun demikian. Meskipun kita kan apalagi ya, makanya saya dan suami saya sering kali aduh waktu anak-anak kita itu cuma sebentar gitu ya. Nanti ketika udah TK tiba-tiba SD sekolahnya full day, pulangnya jam 4, udah jam 4 capek. Kadang mungkin kalau udah jam 4 itu sekolah agama sampai maghrib, baru maghrib udah ada di rumah. Sebentar banget gitu, gak kerasa anak kita 6 tahun, 7 tahun. Jadi manfaatkanlah waktu ya yang ada. Waktu yang ada dengan anak kita. Karena memang kita tidak akan selalu berada, tapi setidaknya minimal kita ada dalam 3 kondisi itu. Ketika anak sedih, anak sakit, dan anak unjuk prestasi. Dan ketika dalam hal-hal lainnya, unjuk prestasi itu bukan artinya kudu ranking hiji, ranking 2, ranking 3. Dari kita mah, prestasi teh hanya sebatas itu tidak. Ketika anak lebih baik dari kemarin, ketika anak yang tadinya tidak bisa menggunting, kemudian jadi tidak bisa menggunting, itu adalah kita perlu apresiasi. Wah hebat. Ketika anak tadi tidak bisa ini jadi bisa, itu hal-hal yang sangat diperlukan oleh anak. Gitu ya, itu ya suportif, jadi mendukung. Kemudian yang paling penting adalah yang kelima, menjadi panutan yang baik. Menjadi model. Ini nih, mohon maaf, ada kasus-kasus kenakalan remaja. Anak-anaknya misalnya terjerat narkoba dan diawali dengan karena merokok. Mohon maaf, misalnya karena merokok, kemudian jadi ke narkoba gitu atau apapun itu ya, misalnya awalnya dari merokok. Orang tua kekeh, kamu gak boleh merokok, tapi dia ngerokok. Bingung tuh. Bingung Kak Cida. Anak-anak jangan kecanduan game. Anak-anak jangan kecanduan game, jangan main game, jangan lihat HP. Adi dia main HP wae. Nah, itu adalah tidak sinkron. Jadi berarti kita sudah menyalahi bahwa kita tidak menjadi panutan yang baik, kita tidak menjadi model yang baik. Jangan terusan nongkrong, jangan nongkrong gak jelas.
ayo melakukan hobi dan lain sebagainya. Tapi kita pun sebagai ibu ataupun sebagai ayah seringkali gibah, nongkrong, Aduh, ngeriung-riung. astagfirullahaladzim. Gitu ya. Atuh. Contohnya, ya maksudnya menjadi panutan yang baik gitu ya. Intinya harus menjadi model. Karena Bunda Alma, metode bagus apapun jika orang tua tidak bisa menjadi model, maka ambiar. Maka ambiar. Orang tua bisa menjadi barrier ataupun menghambat ataupun penghalang kesuksesan treatment pada perilaku anak. Itu yang kelima. Dan yang keenam, agar salah satu cara menangani juvenile delinquency yaitu ajarkan tanggung jawab. Saya katakan bahwa ini adalah persyaratan mengajarkan tanggung jawab, memberikan pengetahuan, membuat peraturan itu tidak akan bisa terjalin jika tidak ada kedekatan antara anak dan orang tua. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa poin yang pertama harus ada kedekatan antara anak dan orang tua dulu. Baru sugesti-sugesti yang diberikan oleh orang tua itu akan tembus pada anak. Dan saya pun mengingatkan untuk diri pribadi saya sendiri dan mungkin untuk sahabat-sahabat, mendidik tidak bisa mendadak. Mendidik tidak bisa mendadak, Bunda Alma. Betul. Makanya bersyukurlah ketika anak-anak kita masih dini, kita sudah mengetahui ilmunya, maka mulailah perlahan-lahan untuk dipraktekkan. Karena jangan sampai kita baru menangis-nangis ketika anak usia remaja dan bermasalah. Makanya kedekatan ini karena disebutkan mendidik tidak bisa mendadak, itu harus dipupuk dari sekarang ketika anak kita masih kecil, ketika dalam perut, ketika usia batita, usia balita, usia anak-anak, agar ini usia remaja tidak bermasalah. Usia remaja tidak tertutup, jadi terbuka. Hubungan kita dengan anak kita ini terbuka gitu. Gak ada yang ditutup-tutupi antara anak dan orang tua. Jika sedari awal ketika masa kanak-kanaknya sudah ada jarak antara anak dan orang tua, maka jangan menangis. Jangan heran kalau usia remaja itu muncul perilaku-perilaku maladaptif, perilaku-perilaku patologis. Penyakit sosial, penyakit jiwa yang tentu ini bukan hanya meresahkan orang tua, meresahkan keluarga, meresahkan lingkungan, meresahkan sekolah, meresahkan dan lain-lainnya, tapi kasihan juga Bunda Alma anak itu. Iya, betul, emang. Dan juga, misalnya ada kasus pelecehan seksual, mohon maaf, ada kasus pelecehan seksual, kebanyakan dari kita fokus pada si pelaku. Ya, wah, betul. Si pelaku harus dihukum, emang itu betul. Tapi kita seringkali lupa untuk merehabilitasi korban. Yap, sangat setuju. Korban yang dilakukan pelecehan seksual sekali dia bisa ingat seumur hidupnya, dan hidupnya bisa tidak berarti. Dia menganggap hidupnya tidak berarti selama-lamanya. Tapi karena kita sering kali fokus menghukum si pelaku dan tidak ingat pada korban, ini korban yang harus membutuhkan PFA, psychological first aid, pertolongan pertama, korban yang harus dilakukan intervensi agar tidak muncul PTSD, post traumatic stress disorder, agar tidak muncul perilaku-perilaku lainnya. Kita jarang sekali ingat akan hal itu. Kita sering kali abai karena kita sering kali pelaku. Oke, Bunda Alma, kita harus mengakui bahwa remaja yang mengalami kenakalan remaja ini, meskipun perilakunya tidak sesuai dengan norma agama ataupun norma sosial, diakui ataupun tidak, dia pun adalah korban. Dia pun adalah korban. Karena mungkin kita seringkali tidak menyadari ketika anak masih dini, kita berperilaku tidak seharusnya, yang itu berpengaruh pada anak-anak ketika ia remaja. Saya juga miris, sedih gitu ya. Aduh, gitu. Seringkali ya belum nggak menyadari bahwa mendidik itu memang tidak bisa mendadak. Ketika anak sudah bermasalah, kita harus langsung sembuh, langsung instan gitu ya.
Ya elah, dia hidupnya 15 tahun gak bener, gak disayangi bener, tiba-tiba dia berperilaku maladaptif 1 tahun, 2 tahun dia langsung sembuh. Enggak lah, susah. Betul. Ya, oke, itu saja mungkin materi untuk kali ini. Silahkan jika ada yang ingin Bunda Alma tanyakan ataupun sahabat-sahabat semua, boleh. Setuju banget Mangga. sama statement Ambu yang terakhir tadi. Jadi ketika anak sudah bermasalah, remaja 15 tahun, 16 tahun, terus yang nggak saya suka tuh pesantren tuh kayak jadi solusi terbaik gitu. Coba. Jadi ya gitu, orang tua sudah mendidik dengan ya mempola asuhnya seperti itu. Budak bermasalah ke pesantren kan disangka teh anak masuk pesantren tuh akan langsung iya soleh gitu baik. Loh kok anak saya pesantren satu tahun kok masih kayak gini ya? Ya Allah gitu. Aduh, ini berarti memang orang tua yang belum paham betul bagaimana pentingnya 6 step tadi yang harus dilakukan oleh para orang tua gitu. Kalau sudah bermasalah, pesantren lah solusinya. Sepertinya seperti itu gitu stereotip pandangan di masyarakat itu gitu. Jadi kumaha kira kurek dibalikin gitu lah kasarnya mah, maksudnya membalikan kayak ya ibu kan sudah mendidiknya gitu, masa kita berbicara seperti itu juga kan enggak gitu. Jadi ayolah gitu belajar terus gitu, walaupun berarti kan kalau anak sekarang usia 15 tahun itu generasi tahun berapa ya, tahun 80 sama tahun 70, tapi kan sekarang media sosial banyak untuk belajar ya, kayak gini kan live juga ada. Ayo sama-sama belajar gitu, sama-sama memperbaiki. Kebanyakan, iya betul. Kebanyakan anak itu bermasalah itu jelas ya saat masuk pertama kali itu yang udah mulai kelihatan nih, ini kayaknya bermasalah gitu. Nah, nanti ketika dikasih libur, nggak seminggu Ambu, dikasih libur beberapa hari, kalau yang memang di keluarganya itu tadi step satunya tidak tercapai, ya balik deh, atuh peraturan sekolah, peraturan gitu. Pesantren pun. Betul Bunda. Ya, begitulah memang tantangan. Ya, memang begitulah tantangan dalam mendidik anak. Ya, kalau dalam dunia psikologi itu ada parent image. Jadi yang dibutuhkan oleh anak itu kadang bukan hanya orang tua saja, ada sekolah atau guru yang memang terlibat gitu dalam mengasuh anak. Tapi yang sering terjadi adalah ketika anak sudah dimasukkan ke pesantren, seperti kata Bunda Alma sudah dikesekolahkan, seolah orang tua itu lepas tangan Bunda Alma. Seolah-olah. Ya kalau masa anak-anak mungkin sekolahnya kalau TK sampai maksimal jam 1, jam 12 sudah pulang. Mungkin sisanya lebih banyak dengan orang tua. Tapi jika pada usia jika pada usia sudah remaja gitu ya, itu kan waktu dengan orang tua itu sedikit. Makanya ini saya mau wanti-wanti pada yang anaknya masih ini, ya Allah, untuk diri saya khususnya pun preventif, Ambu Izul, jadilah orang tua yang menyenangkan, yang membuat anak itu bahagia dan nyaman berada di dekat kita, agar ia terbuka gitu, agar ia tidak menutup-nutupi sesuatu hal yang akhirnya keluarnya pada usia remaja. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jika Bunda kan kita kalau misalnya posisi Bunda Alma sebagai guru BK ya gak mungkin juga menyalahkan orang tua secara langsung. Betul. Tapi bisa dengan misalnya seringkali ada penyuluhan, seringkali ada parenting class untuk orang tua siswa. Jadi menyampaikannya itu ahlinya. Biasanya kalau yang menyampaikan ahlinya bukan kita yang benar-benar kenal. Kan ahlinya mah gak tahu ya buat semuanya, kitunya 30 orang terserah gitu ya. Mana anak anu kenakalan remaja atau anak nu soleh kan teu apal gitunya ari. Tapi kalau disampaikan oleh kita ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau misalnya orang tua kita pun bisa asertif gitu ya, asertif itu kan menyampaikan yang kita pikirkan tanpa menyakiti ataupun menyinggung orang lain, yaitu alhamdulillah gitu ya.
Tapi kebanyakan orang tua ya seperti kata Bunda Alma, hidup bersama orang tuanya 15 tahun dengan pola asuh yang entah itu otoriter ataupun terlalu memanjakan ataupun abai alias cuek, tiba-tiba sembuh. Harus sembuh 1 bulan, 1 tahun di pesantren ataupun di sekolah. Ini adalah tantangan sekali untuk guru-guru untuk mengedukasi bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Ya, kita tidak bisa memaksa anak untuk berubah secara instan. Karena kita pun di usia dewasa ini, Bunda Alma memiliki perilaku yang memang kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk diubah. Punya gak? Ada tuh Ambu, sama pasti. Nah itu, kita pun di usia misalnya 30 tahun, 40 tahun, apalagi ketika sudah menjadi orang tua yang memiliki anak remaja 50 tahun, memiliki perilaku-perilaku yang sulit diubah. Lalu kenapa anak remaja kita harus berubah dalam jangka waktu yang singkat, padahal kita selama 15 tahun, selama 18 tahun, memperlakukan anak-anak kita tidak sesuai dengan semestinya. Iya. Ini adalah PR besar. PR besar Bunda Alma yang tantangannya untuk para guru-guru, guru BK dan lain sebagainya. Ada yang bertanya ini Ambu. Iya. Oke. Ada yang bertanya, Teh Izatun Nisa, Ambu gimana mengganti waktu pola asuh yang kurang tepat yang terlewatkan gitu? Pola asuh yang kurang tepat mengganti. Iya. Maksudnya ketika kita telah melakukan pola asuh yang kurang tepat dan kita ingin mengganti. Begini. Iya. Kalau kita mengganti waktu jelas itu tidak bisa ya, kecuali kita jadi Doraemon dulu bikin pintu masuk ke masa lalu. Time travel. Ya, gitu ya. Jadi kita kembali ke masa lalu, kemudian kita membenarkan, memperbaiki masa lalu, kecuali itu. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah setidaknya memulihkan HP yang kalau sudah penuh, sudah error, sudah loading, sudah tidak nyaman, kita refresh, kita pulihkan. Anak pun demikian, jika misalnya pas awal kita melakukan pola asuh otoriter, atau kita melakukan pola asuh yang cuek, ataupun kita memanja, kita kebanyakan otoriter misalnya, kita melakukan pola asuh demikian. Maka jelas kita tidak akan bisa menggantikannya, tapi kita pertama tidak boleh melakukan hal itu demikian, berjanji kepada Allah dan diri sendiri bahwa kita tidak akan melakukan kembali pola asuh yang kurang tepat. Cancel dulu. Saya perilaku yang kayak gitu gak tepat. Ya, kalau dalam dunia NLP, dunia hipnoterapi begitu. Cara yang pertamanya cancel dulu. Cancel bahwa perilaku ini tidak benar. Saya mengakui betul bahwa perilaku ini tidak benar dan saya tidak akan melakukannya lagi. Setelah cancel, replace-nya ke hal yang lebih baik. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengganti atau setidaknya memulihkan perasaan anak, memulihkan luka batin anak yang mungkin gara-gara kita melakukan pola asuh yang kurang tepat. Tentu dan yang paling efektif kalau untuk anak kita melakukan hypnosleep. Apa itu hypnosleep? Ya, hypnosleep itu jadi caranya nih? Kalau ke Umi Azmi tadi sudah dibahas ya di kajian jam-jam. Ini Umi ini ketua MT-nya jam-jam tadi pas saya kajian. Allah. Boleh nanti ketemu di Bandung Irahanya. Hypnosleep yang tadi menjelang tidur dan sesudah tidur. Itu Masya Allah efektif sekali. Itu akan sebelum tidur dan sesudah tidur kita minta maaf terus Bunda Alma. Fokus minta maaf, maafin Bunda, maafin Umi, maafin Ambu ya hari ini atau kemarin-kemarin telah melakukan hal yang tidak sepantasnya, telah melukai hati AA, melukai hati Dede, mohon maaf, minta maaf, dan itu efektif sekali. Karena ketika dalam kondisi sebelum tidur, gelombang otak yang aktif yaitu alfa hingga theta, dan itu dalam kondisi rileks dan
sugesti itu informasi itu akan dengan mudah masuk. Tapi syaratnya yang paling utama adalah repetisi. Repetisi, pengulangan. Jadi jangan sampai Ambu, saya teh udah melakukan yang kayak gitu teh, metode itu teh. Sekali. Tapi nah, ya atuh ari sekali 2 kali mah ya tidak akan efektif kalau tidak konsisten. Kalau Bunda Alma ingin melakukan hipnoslim, Bunda Alma itu minimal 40 hari ataupun 100 hari konsisten melakukan kegiatan-kegiatan yang memang itu dapat menambah berat badan. Itu contoh. Tapi kan kamu mah mau gemuk katanya. Itu mah contoh intinya bahwa perilaku itu gak bisa sekali 2 kali gitu untuk merubah perilaku anak. Itu harus ada repetisi, pengulangan dan itu adalah kunci dari metode apapun ya. Jadi ketika kita melakukan pola asuh yang kurang tepat, pertama kita cancel, akui bahwa perilaku itu memang tidak seharusnya, kemudian replace, kita gantikan dengan hal-hal yang lebih baik pada anak. Every day minta maaf pada anak. Jadi anak pun akan terbiasa meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan. Jangan sampai lempeng udah melakukan kesalahan itu gak minta maaf, ataupun ketika anak melakukan perilaku yang baik kita gak apresiasi, padahal ada 3 kata sakti, minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Itu adalah kata sakti yang ketika kita memasuki rumah tangga pun, Bunda Alma, kata-kata yang kita ajarkan pada anak kita ketika kita praktekkan dalam rumah tangga dengan pasangan, Masya Allah, kita minta maaf sama pasangan, kalau bisa merubah keadaan yang tadi hening, horor, bisa jadi lebih cair. Ketika kita berterima kasih kepada pasangan yang asalnya pasangan tidak semangat, jadi semangat mencari nafkah. Ketika kita membutuhkan bantuan, bukannya nyuruh, tapi meminta tolong, maka suami akan merasa dihargai. 3 kata yang kita ajarkan, 3 kata sakti yang kita ajarkan kepada anak itu sangat dibutuhkan dalam segmentasi kehidupan kita, dalam semua aspek kebutuhan kehidupan kita. Gitu mungkin tanya ya sudah melakukan pola asuh yang kurang tepat, ya it's okay. Kita itu manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Langkah ketika bertanya pun itu adalah sebuah kebaikan gitu ya. Ketika kita berusaha untuk merubah diri, itu pun adalah sebuah langkah awal untuk transformasi diri. Gitu. Bukan buku tuh Ambu, Ibu Warung Azkam. Wah, ini promosi. Ya, Warung Azkam. Gitu mungkin. Jadi pengen tetanggaan kita deh. Aduh. Ini mah beda, Bunda Alma, beda Peru. Oh, beda Peru. Tapi masih di Cicalengka, di Ambutnya di Cicalengka. Ranca Ekek, ya. Masih di Ranca Ekek. Iya. Gitu. Udah ada lagi? Masih. Di Jumat ini di Pangandaran ada. Tiis aya nama nggak tahuan. Cobain heula ka Pangandaran baru bilang harudang. Tiis nage di Pangandaran. Ya emang cuaca mempengaruhi kepribadian ya nggak sih? Entah deh, cocokologi bisa jadi. Soalnya ada riset juga ya kan, nah. Katanya kalau lagi musim dingin, kemarin itu denger radio di perjalanan, ada riset katanya kalau cuaca dingin itu mempengaruhi tingkat depresi. Katanya seperti itu. Kalau cuacanya panas, meningkatkan tingkat stres gitu katanya. Tapi jangan jadi alasan oge-nya, kena abi mah dari dia panas, cenah harudang jadi we stres bae. Tapi memang riset juga sih seperti di Jakarta itu tingkat stresnya tinggi.
tingkat stresnya Oh. tinggi karena macet gitu ya, panas, Kebayang, penat, iya, iya, iya. itu tingkat stresnya tinggi gitu. Jadi emosian, marah-marah, kan nadanya juga Mm-mm. agak-agak tinggi kalau dibandingkan dengan orang Garut. Aduh, mohon, untung di dia mah sami tinggi, kumaha ada balap-balap sareng ombak. Panas kan gara-gara panas sama Redang. Ah, iya. Ya udah Ambu, terima kasih sekali ilmunya Ambu. Ini benar-benar harus sering, jadi saya kecas lagi nih, lebih semangat lagi untuk menyelami dunia remaja gitu. Betul ya. Masa remaja ini masa banyak krisisnya Bunda Alma ya. Iya. Ada Ya. pertanyaan lagi atau dari Bunda Alma atau dari sahabat-sahabat? Sepertinya langsung ke closing statement aja, Bu. Oke, siap. Begini, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bergabung di awal, di tengah, atau di akhir. Mungkin saya hanya akan memberikan beberapa closing statement saja. Yang pertama, bahwa memang mendidik itu, sahabat-sahabat, itu tidak bisa mendadak. Kita jangan sampai nangis-nangis dulu, jerit-jerit dulu ketika anak sudah remaja dan ternyata bermasalah. Kita lebih baik dari sekarang melakukan preventif dari dini untuk intinya attachment. Attachment dengan anak ini bukan hanya dari body ke body, bukan hanya dari badan ke badan. Menyusui anak itu bukan hanya karena dari badan ke badan, tapi HP pun disimpan Bunda Alma. Biar anak biar temurah gitu ke handap, biar temurah ke handap, dan ada kalau kata Bunda Eli Risman itu jiwa ke jiwa, bukan hanya kalau kalau kulit kita dan kulit anak kita hanya menyatu, tapi jiwa kita kemana-mana, maka itu pun bukan attachment, itu tidak ada kelekatan di sana, tapi kelekatan adalah soul to soul, jiwa ke jiwa, itu kata Bunda Eli Risman. Nah, jika pada usia kanak-kanak kita lolos dari sana, kita ada kelekatan dengan anak, kedekatan dengan anak, maka insya Allah usia remaja anak tidak akan terlalu bermasalah ya. Kalau ada krisis ya Allah ya Rabbal Alamin. Krisis yang normal-normal saja pada usia remaja memang demikian, misalnya pencarian jati diri, kemudian memang rasa ingin tahunya tinggi, dan hal lainnya yang memang meskipun kadang ada ya hal-hal yang memusingkan, tapi itu masih dalam rate atau jangka normal gitu ya. Berbeda jika sudah juvenile delinquency atau sudah masuk kenakalan remaja, maka Masya Allah ada tawuran, ada pelecehan seksual, ada narkoba, ada kecanduan game yang parah sekali, dan ada kecanduan porno aksi, pornografi, dan hal-hal lainnya yang tentu itu sangat merugikan untuk dirinya, orang tua, keluarganya, dan orang sekitar. Jadi saya tekankan kembali bahwa mendidik tidak bisa mendadak, maka mudah-mudahan untuk anak-anak yang jangan sampai terjerat ke dalam kenakalan remaja, dan jika yang sudah terjerat ke dalam kenakalan remaja, maka perlahan-lahan ikuti step yang tadi. Kita dan gerbang yang pertama adanya kedekatan dengan anak. Jika tidak ada kedekatan dengan anak, maka step-step yang selanjutnya itu sulit untuk digapai. Bisa, tapi sulit. Karena gerbang anak itunya masih tertutup, tidak terbuka kepada kita sebagai orang tuanya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat semua gitu. Terima kasih sekali lagi sahabat, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali. Amin. Dan ke-12. Ya. Terima kasih Ambu, terima kasih sekali. Sama-sama, terima Bunda. kasih semuanya. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.